Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel yang kita cintai ini. Pada kesempatan kali ini, guru kita tercinta yaitu Gus Baha akan menyampaikan tentang perbedaan cara budaya kiai kota dan kiai desa. Simak dan nonton hingga selesai agar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta. Mari kita simak ngaji Gus Baha terbaru. Selamat menyaksikan. Sempurna nih. Oke, dengar soal para keluarga besar Mbah Munawir, keluarga besar Bali Maklum, sedanten mawon kang kula hormati. Ugi alumni senior wonten Mbah Mus, Mbah Idris, sedanten keluarga kang kula hormati. Wau Mbah Mus cerita mergi menangi Bali Maksum. Kula sesuai kontrak baca kitab karangan Bali Maksum. Kula pernah digojlok seorang wartawan. Kados critane Mbah Mus saking menyatunya fikih dengan perilaku niku maling mawon bermadhab. Terus wedhus niku nak teng jaba iku ilang, tapi nak babi iku mboten. Mergi maling ngerti nak babi iku haram, wedhus niku halal. Pas penjaraan teng Jakarta nggih wonten tiyang jarah babi. Jangan ini haram, kambing saja. Jadi saking menyatunya pendidikan Islam niku maling mawon terus gadah madhab. Dinak nyolong niku wedhus mergi halal, ampun nyolong napa? Babi. Ini kok kisah nyata, kalau nanti jalan tentang daerah mereka. Kenapa ini di luar, kalau itu di dalam? Oh, kalau ini di luar gak ada yang nyolong, tapi kalau di mereka yang mencoba ini babi, yang mencoba wedus. Mereka jadi malingnya itu sih bermadhab. Terus memang cerita-cerita seperti itu kadang bukan sekedar anekdot. Sementing kalau badhe cerita tentang duriah-durahipun Bali Maksum wonten sing nom-nom lah sing lawani ngandani wonten Mas Hilmi, wonten Mas Zaki, wonten sedanten Mas Afif. Kenapa kitab itu harus dibukukan, harus didokumentasi, dan kenapa Bali Maksum menulis Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah? Kalau buatan niat pamer, kalau ini pembaca Al-Ibris, pembaca Al-Iqlil, pembaca risalahnya Bali Maksum Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya juga baca buku-buku karangan orang-orang dulu, terutama di yang Indonesia. Karena Mbah Mun sering pesan wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Jadi orang itu jadi rasul itu pasti dengan gaya atau budaya masyarakatnya. Termasuk wong desa niku hormat tamu. Nah, ning kota niku bentuk hormatnya beda. Mulane wonten kiai desa muni fal yukrim jaro iku. Nak ketemu tangga takok, nak ora takok sombong. Nah, kiai kota wali, nak ketemu tangga aja takok, iku ganggu privasine wong. Terus makna ikram tetap, tapi implementasinya bilisani qaum. Orang kota itu kalau sering ditanya itu mesti protes karena privasinya terganggu. Tapi kalau di kampung itu suka ditanya karena itu dianggap keramahan. Makanya kulon itu termasuk orang yang jarang bertamu. Di kulon gak ada trauma kalian kakak ibu Gus Firdaus Kamil. Beliau berkeyakinan silaturahim usai. Dolani alumni. Bareng didolani assalamualaikum matur nuwun Gus rawuh. Niku alumni niku ilang. Awan-awan Mas. Mergo kepen hormat nyembelih ayame cek dolanan. Pitik teng desa kan pacare ku atas golekane angel. Bar salam niku ilang sampai sak jam. Bale utusan. Pitike mboten kecekel. Akhirnya ngapunten Gus mboten saged hormat kami itu. Itu bukti bahwa implementasi syariat Rasulullah itu juga harus dipikir. Ojo pepes silaturahim santri alumni melarat kerja teng pabrik jam 09.00 didolani. Akhirnya mikir sitok kiaiku, sitok bosku. Nak hormat kiaiku diamuk bosku, nak hormat bosku gak hormat kiai. Hal-hal seperti ini kemudian melahirkan satu kearifan setiap kiai di era masing-masing. Terus kula boten berargumentasi membela diri niku boten, tapi memang bapak kula kesaksiane Mbah Mus, beliau teman bapak kula niku seneng silaturahim. Tiriyen bapak sering dawuh teng kula. Sok kowe ya ora kaya aku. Mbah Mun sering dawuh teng kula kowe ya aja kaya aku, beda zaman. Karena tadi dolan yang santri sing boten enten, assalamualaikum terus ilang ngejar pitik awan-awan. Pitike macam-macam kegiatane pitik. Intine boten kecekel. Kemudian kita kanca-kanca teng adik-adik sing hafid sing hamalatul Quran. Kula pesen belajar niku belajar sisi belajar itu harus cari sisi ekstrimnya. Kalau bolak-balik matur di berbagai kesempatan. Wow, kekhawatiran Mbah Mus kalau ada orang hanya kembali ke Quran itu memang bahaya sekali. Bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Quran wa antasma'u bainal ukhtain.
Jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya, adik dan kakaknya sekaligus. Di situ tidak ada penjelasan perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya. Kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha. Dan tidak boleh menikahi perempuan pas buliknya atau budenya. Nabi sempat melarang. Karena kalau sebagai lelaki ini masuk. Misalnya bojone jenengan umur 17 tahun, bulik umur selawe, 17 itu mungkin masuk dalam definisi biologis itu masih masuk. Dan Nabi tidak pernah menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau istri kita umur 20, banyak mungkin umur 70. Itu kira-kira nggak usah dilarang, ya orang kepikiran. Jadi orang kepikiran ya untuk sabar. Nah, kemudian kalau hanya kembali ke Quran, nanti kita hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Al-Quran. Wa antasma'u bainal ukhtain. Lalu lahirlah pakar-pakar balaghah. Itu disebut min itlaqil ba'di wa iradatil kull, yang disebut ukhtain tapi maknanya bainal mar'ataini sing bainahuma ada mahram atau ada mahramiyah. Antasma'u al mar'ataini sing bainahuma mahramiyatun. Jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya. Ini lafadz yang mewakili atau lafadz yang sebenarnya atau lafadz yang simbolis. Lafadz simbolis itu saking mangkelnya Allah. Itu kalau ada orang salah itu disebut wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak pernah ada orang yang dirubah Allah menjadi kera, menjadi babi, itu kita masih bisa menganalisis. Itu saking ibaratun an ghadabillah, atau diistilahkan balaghah ini tasbih yang balik sehingga ada itu tasbih dibuang. Jadi kalau orang Arab senang seseorang masih bilang zaidun kal bakhri, tapi kalau senang banget bilang zaidun bakhrun. Kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang zaidun kal badri, tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW disebut anta samsun anta badrun, kaf tasbihnya dibuang dan itu ablaq lebih balik. Jadi PR kita sebagai ahli Quran ini adik-adik itu tidak selesai, utamanya yang implementasi keseharian kita sebagai panutan, kalau boleh GR sebagai panutan. Kalau itu tenaruhan gitu yang jangkar pulau kata, karena ya saya ada pernah Pak di Pak Le, pulau gitu tiap hari teng Tegal, malam pun terencanakan, ambil uzlah jadi kalau ini pun matur ke Safif, ini kontrak pulau pun ber, kita balik video aja putu-putu nih, kok enak ngomong dia terus ngengkan tiang ini yo, untuk masalah saja. Jadi kita pembaik di wajah putu nih, dulu itu biasa. Taqiyuddin As-Subki ngarang kitab disarai putrane, dulu itu biasa. Imam Haromen ngarang kitab, semuanya bapak ngarang disarai anaknya, anak ngarang disarai cucunya, itu biasa. Kalau sekarang enggak, mbahnya ngarang, kula kan maca. Putune karek ngrungokno, nak cocok dilem, nak ora dikritik. Lah terus saya minta tradisi kula niku mboten sombong. Di hall-nya bapak itu saya tiap hall-nya bapak mesti baca kitab. Mboten nate ngundang sinten-sinten. Perkara ini yang NU niku ora usah diundang wis teko, mboten wonten undangan sing teko mun wadah. Mbok saking senenge wong alim, mbok saking senenge bingung mboten ngerti soalnya diundang. Ya akhirnya kalau bingung ora hormat iku dosa. Hormat iku sing teko iku ninggal kewajiban ngurusi bojone dibanding ngurusi bojo ribet nekani hall. Timbang mulang madrasah bocah guling-guling bisa ora sithik nekani hall. Lah terus kadang-kadang tiyang rumah niku nggih pelarian mboten mesti hormat. Niku penelitian niku sampean cek. Terus niki kula cerita pentingnya belajar Quran. Kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali Mbah Munawir. Kalau tahu banyak lah tentang cerita Mbah Munawir karena bapak saya itu hafal Quran, bapak saya hafal Quran dan di antara sanadnya pasti lewat Mbah Munawir. Quran di Indonesia itu kalau nggak lewat Mbah Munawir, di antaranya lewat Kiai Said Sampang. Sekarang sudah generasi ketiga kalau nggak keempat, dan sekarang kalau nggak salah Kiai Rafiq bin Mansur bin Kiai Said. Dan di keluarga pulau kayak keluarga Lasem sama keluarga Damaran di Kudus. Dulu itu di antara keagungan Quran itu keahliannya ulama memberi penjelasan. Sebab itu disebut wal kitabil mubin, punya kemampuan mencerahkan. Kalau memberi analogi, kalau kita belajar Ihya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini, orang itu kalau dirasani itu harusnya senang karena itu kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaru kamu birun di anna fi jubbatika akroban au hayatan akun tatasuru. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa, kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudirah fi dunya wa akhirat. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu. Kama anna yuzati lau akhbaru kamu birun fi anna fi jubbatika hayatan akroban akun tatasuru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal loh belajar fikih.
Kadang-kadang malah saking kaconya itu. Aku wong Quran, aku wong kitab. Memangnya kitab juga konti nak boten nggih. Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikeluhi beberapa kiai termasuk Gus Kafa Bilirboyo pernah cerita, saking nggak pernah ngajinya, ada orang takut muta karena hamil pas sholat punya permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita nyun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh-hafidho kita, hamalatul Quran, hamilat ini ada masalah fikih keseharian. Kalau dulu itu tidak ada. Kunna nata'allamul Quran, kunna utinal iman qoblal Quran. Kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Quran, sehingga iman kita mantap. Baru belajar Quran. Fa nata'allamuha asro'aya. Dulu kalau istilahkan Quran memang pakai dhamir muannas karena artinya ayat. Terus dan kita tidak beralih hatta nata'allama halalaha wa haramaha. Dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak ngerti. Misalnya tafsir, itu ada ayat wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Ketika khamr belum diharamkan, itu masih Allah imtinan. Imtinan itu menyebut nikmat. Di antara nikmat itu disebut tattakhiduna minhu sakaron. Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngeflek dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang, itu orang Islam itu sadar, yang orang kafir itu agak sakau, agak sakar. Kalah dia pede, yang orang Islam nggak pede karena sadar. Akhirnya masih ada jawaban kul fi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas, masuk terus kendel. Akhirnya ya sama-sama agak ngeflek, sebagian ya ada semuanya. Sehingga haramnya khamr itu sampai 3 kali periode. Nah, pernah haram hanya kalau dekati sholat, la taqrabus sholat wa antum sukara. Tapi kalau mau sholat duhur ya nyakonya itu jam 7. Jangan setengah 12, nanti masih kuliah ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum a'budu nama. Karena peristiwa itu. Baru terakhir diharamkan tanpa catatan. Nah, hal-hal seperti ini misalnya saya ini Mbah Mus sering ngendikan, Pak Kures juga sering ngendikan. Saya tidak percaya terjemah, kata Mbah Mus. Ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri, ada ayatun mansukhoh atau ahkamun sing mansukhoh atau hukmun sing mansuh. Kebetulan anak ini belajar yang mansuh, dia tidak ngerti nasihnya, yaitu terus dipegang. Katanya memegang Al-Quran. Padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala, disebut nasah mansuh. Jika dulu kalau Sayyidina Ali ngecek beberapa masjid, ada guru atau ustaz, kamu pengajar Quran ya? Apakah kamu ngerti nasah mansuh? Enggak. Jawabnya Sayyidina Ali, halakta wa ahlakta. Kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain. Nah, ketika di Kerapia itu ada Mbak Limas, Mbak Maimun itu sering cerita ke saya. Dhisik ku Mbak Munawir saking kepingine santri Quran yang ngaji kitab. Itu kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang mungkin itu Mbak Munawir ikut sebagai percontohan dan santri-santri itu seneng ngaji fikih. Terus kata Mbah Mun, saking kesem-seme Mbah Munawir iku ambek wong alim, belalah pisanan wong alim. Dulu bahasa ini pernah angsal keluarga Lirboyo. Sehingga beliau punya zuriyah teng Lirboyo. Terus pisanan kalian Mbah Maksum, Nyai Hasiman Sal Bali Maksum. Sehingga terus di Krapia itu banyak orang-orang alim. Tapi terus Mbah Mun cerita kabeh ono regane, Bali Maksum terus populer sebagai alim alama. Sehingga yang ke Krapia itu ya ora pati niat tahfidz, niate ngaji kitab. Singkat cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir, tapi pondok Krapyak Bali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji sorof Bandungan. Sehingga dulu di Indonesia itu ada sorof Mbah Ali Maksum, ada sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron itu. Nah yang sorofnya Mbah Ali Maksum ya fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau sorof di Mbah Maksum Kuaron fa'ala yaf'ulu fi'lan. Yang satu ngikuti fi'il itu ya harus jejer fi'il, yang satu ngikuti jurumiyah. Kalau yang dikatakan master itu sing yaji usalisan, yang datang ketiga dalam tasrifnya fikih. Sebab itu terus tradisi sorof ada yang dalam apa itu latihan munakosah tadi diteskan anak-anak. Itu memang penting karena kalau kita nanti belajar sab'ah, sorof itu segala-galanya. Misalnya qiraatun Nafi itu bacanya fala yuzimka qauluhum. Karena beliau berkesimpulan kalau khazanah yang husna itu susah. Bukan menyusahkan, yang makna menyusahkan itu af'ala yufilu ifalan, sehingga kira asafaya antara fala yuzimka qauluhum sama fala yuzimka qauluhum. Tapi Imam Hasim cara berpikir secara riwayat itu qiraah itu sunatun mutaba'ah. Banyak lafaz yang sudah seperti itu sudah mutaaddi, kayak kota layak qotlan itu kota lahu, bukan akta lahu. Jika beliau menganggap khazanah yang sudah mutaaddi binafsi, jadi nggak perlu dibaca fala yuzimka qauluhum, cukup dibaca fala yuzimka qauluhum. Dan saya berkali-kali matur teman-teman yang mengkaji Quran, kafa'ah yang fu'ukufan itu bacaannya Imam Nafi, karena memang yang maknanya mukafa'ah itu mahmuslah.
Tapi orang Quraisy itu nggak suka Hamzah, jika ditahfiz menjadi kafa ayak fa'u kufuwan, meskipun mereka tahu kalau itu mahmuslah. Nah Imam Asim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan, misalnya Allah yastahzi'u bihi, di isim fa'il juga mustahzi'un, tapi kalau masdar beliau bacanya huzwan, kufuwan. Padahal di fi'ilnya bukan nabiun, tapi nabi ibadi anni anal ghafur. Tapi di nabiun jadi nabiun, harusnya kan nabiun. Fa innan nabiyya man naba anillah. Dikatakan nabi itu orang yang menceritakan ketentuan Allah. Harusnya nabiun. Jika qiraatun nafi' ya tetap wan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Nah, berkahnya Mbah Munawir orang terus menjadi tahu qiraat. Dan berkahnya Bali kemudian orang tahu duduk perkaranya. Kalau nabiun dari nabiun bimakna man akhbaru anillah. Dan terus berkahnya wow, kalau saya boleh GR berkah Gus Gofur kula berkah ngeten-ngeten iki kok Kiai Paros kok Kiai Media mboten roh. Berkah itu semua ngomong terus. Saya tidak khawatir salah, bukan karena saya maksud enggak. Wong Islam pun pinter. Nak bener minam, wah nak salah kok Gus Bah. Jadi kula nu umat belum. Jadi penak wong Islam itu penak. Kula nu sering tahajud nak donga ya Allah, kula nu pedi mawon nerangno Quran. Mergo tiyang Islam pun saya. Nak bener jari jenengan, nak salah kula. Lah kula sing salah di sederhana mawon, kula abdul, kula kawula, kula nak donga Rabbana dzulm nafsana. Sebelum disalahkan orang juga saya sudah merasa salah. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna wa saya. Man kula suwun kangkang mbak-mbak sing khatam Quran pede mawon. Bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar. Meskipun Anda tidak sempurna, misalnya Anda tidak paham, Anda tidak bisa melakukan. Hifdzuka lil Quran wa al-hifdzullah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafaz-lafaz Quran. Sehingga lafaz Quran tetap mutawatir, lafaz Quran tetap ma'ruf, tetap masyhur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konang. Tapi kalau yang hafid sedikit, lam yablugh ada tawatur, takutnya kalau ada yang menyalah, ada yang apa, itu tidak diketahui. Ini barokahnya hamaratul Quran sif aksar wa aksar, itu kita terjadi. Nah, itu yang dimaksud Mbah Mus, Quran itu harus jadi budaya. Ning desa itu wong ra salat telat. Dengar ada warung ayamnya tiren, enggak disembelih itu tidak mau makan. Haram, padahal dia ra salat itu lebih dari haram. Tapi itu enggak mau makan ayam tiren. Enggak sholat disuruh makan babi ya enggak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedhus bukan melkan babi, karena babi itu haram. Dan saya pernah digojlok sama wartawan, Pak Fahad, wah fikih Indonesia itu hebat, sampai maling saja masih pakai fikih itu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal bukan yang haram. Niku bentuk hormat kula teng keluarga Mbah Ali, bentuk hormat kula teng Mbah Mus dan keluarga niki kula badhe maos kitabipun Mbah Ali, kula panjen pengagum kitab-kitab yang dikarang orang Indonesia. Mereka kita anggap niku lebih aplikatif karena dikarang orang yang trauma dengan Indonesia. Kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia. Misalnya jenengan ngertos sesajen, mbok haramno iku tradisi, mbok barno iku sawangane kok dekati sirik ning pinggir wit gede. Mari dimodifikasi wis mangan-mangan kumpul-kumpul tapi tahlilan. Lah masuk tahlilan la ilaha illallah barani kalimatus syirkin. La ilaha illallah itu kalimatus syirkin kalau dilafadzkan di bawah pohon. Terus piye logikanya? Kalau bolak-balik matur. Hadil kalimah soro bihal kafiru mu'minan. Fakaifa sorol mu'minu kafirun juga bihadil kalimah. Itu logikanya enggak betul. Orang yang kafir puluhan tahun saja sekali melafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma selesai soro mu'minan. Bihadil kalimah. Kemudian kalimah yang sama ketika kita baca dianggap kita ini kafir juga bihadil kalimah. Akhirnya dengan modifikasi khas Indonesia, kearifan Indonesia tetap sesajen tapi tahlilan, tetap melakukan hal-hal Jawa tapi dimodifikasi menjadi Islam. Kalau kita misalnya orang modern yang ingin mengganggu orang lain yang kita tahu, gampang dalilnya. Ada ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kamu jangan sowan ke orang lain atau dolan ke orang lain. Hatta tastanisu. Ukurannya bukan salam dulu, bukan hatta tusalimu, hatta tastanisu. Jika kamu merasa nyaman, kamu bisa mengukur tingkat akrab kamu. Kamu bisa mengukur jamnya orang itu. Kamu bisa mengukur kebutuhan orang itu. Butuh saya enggak? Kenapa yang bertamu pengen kayak duit bebas jam? Atau kamu orang cantik yang kamu tamoni sing seneng kue bebas jam? Tapi aku yang nagih utang. Mertamu orang yang kamu tagih mesti kamu jaga problem. Atau mertamu orang yang gak akrab di jam istirahat, tentu kita ada problem. Makanya ukurannya Quran itu hatta tasanisu. Kamu merasa nyaman, istinas itu nyaman, enjoy. Kayak saya dolan di Sufur kan akrab mulai kecil teman saya. Mungkin bisa ngabaikan bisa. Jadi kalau saya dolan di kiai yang gak kenal saya, mungkin kedatangan saya dianggap problem karena di jam tertentu. Saya harus mikir, kayak apa hebatnya Quran ketika bikin aturan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu. Setelah nyaman nggak apa-apa waktu salimu, jangan salam dulu. Istinasnya nggak kena, salamnya geger. Akhirnya banyak kiai kesel. Assalamualaikum pas makan, nggak dijawab. Assalamualaikum.
Nah hal seperti itu harus santri-santri ini kalau niat ngandani lari-lari, bukan niat ngandani kiai-kiai, harus wakafil qol, harus warrosikhuna fil ilm, tahu betul kualitas hatta tastanisu, kamu itu merasa nyaman istinas. Kemudian rasa nyaman ukurannya apa ya? La doror wala diror, kamu tidak ganggu diri kamu sendiri jika kamu ganggu orang lain. Sehingga setelah itu semua baru batu salimu ala ahli. Nah andai kan kita ya tadi Dawe Mbah Mus, kita semua sudah seperti itu. Kalau bertamu di orang ya kita ngukur tingkat akrab kita, tingkat dibutuhnya kita. Sehingga di tradisi NU itu ya dolan kiai pendak diundang karena itu pasti diinginkan. Wong kula nate diceritani pernah misanani Mbah Mun. Kula nate terus dipilih Mbah Mun boten seneng. Kenapa? Beliau pas khutbah Mbah Mun rawuh delalah Mbah Mun jarak salat nang saf awal. Bar niku tiyangé meruntus meriang. Karena khotib itu harus naik ke mimbar kudu ngandani takwa usikum wa nafsi takwa. Teng isore niku Mbah Mun. Walhasil terus loro terus nyai. Mbah, nak dolan gitu kira-kira, ampun pas Jumatan. Semenjak itu Mbah Mun bahasa halu nak Jumatan temburi. Bahasa halu kalau Jumatan itu sudah komat gelar. Beliau keluar dari mobil Serenan ini, mios terus sholat terus tunduk. Kalau dulu udah janggal, jadi wong alim alama nak sholat gue guri. Ternyata itu nggak ingin jadi problem bagi khotib. Jadi bisa bayang khutbah dengar Mbah Mus terus kalau muga ngeten nyekal tongkat, usikum wa nafsi takwa. Dan terus apa ya akhirnya terus pulau itu kan jare wong akeh buat tenang bu jare wong akeh ora rodok iso ngaji kok nak Jumatan iku buri gara-gara diceritani bu ternyata kok tipe gak cerita kok matur nuwun Gus pokoke nak pas Jumatan aja ketok dianggap musibah kedatangan pulau itu musibah. Nah hal seperti itu ya ukurannya gampang kata nama tastanas pun jadi pulau mau terakhir ini atau ini Gus Hafiz pokoknya semaris-maris. Ini cerita kemarin pun Bali Maksum ngadepi firqah-firqah kelompok-kelompok saja, bukan jelas. Oleh ngendikan yang perlu masih ingat, karena saya khatam kitab ini itu 2 kali. Nggak khatam tenan maksudnya pulau Sinau ini terus padanan dalil yang beliau sebut tak cari sampai ketemu, bener-bener pulau cari, dia ulang lagi. Dalil padanannya pulau cari terus emosi-emosi beliau juga tak tulis karena beliau diantara yang diceritakan itu sampai ngendikan wahal bi junun kata beliau apa saya ini sudah gila ketika saya fatwa misalnya orang nggak boleh ziarah Rasulullah SAW itu artinya menghalangi orang ketemu nabinya. Makanya bener Bamus tadi ada orang tuh debat wiridan itu sunat atau orang dalilnya piye terus ada orang yang provokasi gini kamu dikatakan bid'ah setelah sholat gak wiridan kowe iku ben ora nyebut Allah terus kepikiran matur kula wis Agus bar salat itu pokoke aku wiridan cek bid'ah cek ora wong kok ora oleh eling Allah wis gak usah dalil-dalilan. Dari pertama diprovokasi wiridan model ngono iku ora ono sanate ora ono hadise. Singkat cerita orang ini meninggalkan wiridan terus ketemu orang NU yang kebetulan rapati iso ngaji tapi pinter logika kowe ora tau wiridan saya bar salat ora tau gak ada hadisnya gini-gini kowe iku dibodohi ben kowe ora tau nyebut Allah ora eling Allah murid-murid kan akhirnya anggap bar salat wiridan mboten dalil-dalilan karo bapak mboten dalil-dalilan. Dan itu, nah cara Mbak Maksum istilahnya betapa kacaunya orang si yahuru benahu wa bena nabi memisahkan orang itu dengan nabinya Muhammad SAW. Kata Mbak Ali, walazima kadzalik ayakuna ulama Islam min awali hadil ummah ila yaumi fi khata'in adzim. Haitsu annahum ya'taqiduna fi kutubihim ad-diniyah al-abwab wal fusul. Yadhkuruna fiha ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa inni bima ahmidu min laqabi kiai. Amru wa usyaddidu fil amri kullu mu'minin ayasud darah lahu ila ziarah. Jadi beliau sendiri di sini juga dan saya atas nama sudah diberi gelar kiai memberi fatwa begini. Jadi di kitab Sajaratul Ma'arif itu ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Orang itu kadang harus sombong menyebut kelebihannya sendiri. Kayak Nabi Yusuf ngendikan inni hafidun alim. Nabi Sulaiman juga ngendikan wa utina min kulli syai'. Itu bukan sombong tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang cara Mbah Mus tadi kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun, ngaji Bapak, saya baca kitab Al-Idris, baca Al-Iqlil, baca terjemah Kemenak, baca terjemahnya Pak Kures, baca terjemahnya Imam Sa'rawi, baca banyak lah yang saya baca, termasuk membaca kitab-kitab dulu mulai tafsir Tobari, tafsir apa saja yang saya bisa tak baca. Bukan karena saya merasa tahu enggak, tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel. Kalau misalnya itu sombong, nah sekarang dokter gigi juga nulis, dokter gigi, dokter jantung, itu kalau nggak nulis ya tidak tahu kan, barokahnya. Makanya kalau suwun santri-santri misalnya dengan ahli takrib itu semua untuk rumah, ahli takrib medium, spesial bab ibadah.
Nanti yang nggak pati pinter ya spesial mandi junub, nggak apa-apa. Yang penting orang tahu kamu keahliannya di mana. Daripada kamu nggak memaklumatkan, kemudian ada orang lain yang nggak pernah ngaji memaklumatkan seakan-akan paling tahu Islam. Terus menjadi mahatus soal, menjadi marhalur rijal. Kayak apa? Islam mau dikemanakan? Semua ulama dulu biasa ngendikan ma adkhaltu fi kitabi hadza ila sahih, kata Imam Bukhari. Yang saya masukkan di sini semuanya hadis sahih. Dan sebelum saya masukkan sholaitu rakaatain, saya sholat dulu. Semuanya menggaransi kitabnya. Makanya di Syajaratul Ma'arif ada bab dzikri rajul manaqiba nafsi. Yaitu ketika Nabi Yusuf menghentikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman menghentikan wa utina min kulli syai'. Wal anbiya kulluhum yaqulun inni lakum nasihun amin. Semua nabi pasti maklumatkan diri inni lakum nasihun amin. Saya ini penasihat terbaik, nasihat yang bisa dipercaya. Kemudian ketika ada zamanul khiddi, zaman hasud, zaman orang nggak fair, seakan-akan seperti itu tuh keangkuhan. Coba Mbah Bisri menamakan kitabnya itu Al-Ibris. Al-Ibris itu apa? Emas yang murni. Makna saja di berbagai kamus maknanya Al-Ibris itu emas yang murni. Kayak apa? Semua kitab juga dinamai dengan nama-nama keren. Al-Iqlil, Al-Ibris, Fathul Bari. Jadi enggak apa-apa. Kayak ini juga dinamai Hujjatul Ahlussunnah wal Jamaah, argumentasi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Sekolah teruskan sampai beliau ngendikan wa hal bi jununun hatta usdira amri lil mu'minin alla yazuru rasulahu wa waliya ni'matim alladzi lahu fi unuqi kulli mu'minin minna. Masa saya ini menjadi gila karena menfatwakan orang Islam itu enggak perlu ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau la yadri ma yaf'al annahu yahulu baina ibadillah wa baina rahmatillah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam rahmatullahi lil alamin. Fal ya'rif dzalik ulaikal mani'un liya'lamu fi ayyi mawqifin hu. Terus Bali itu juga yang katanya seneng guyon kula boten menangi Bali tapi nate pirsa nate ngertos pas beliau rawuh di mbah saya di Pernambah kula teng kene Al-Wahdah teng Lasem. Di kula kecil itu menangi Bali, menangi Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid itu masih sepupu mbah saya. Semua yang di sini juga masih keluarga saya sama-sama Bani Abdul Aziz. Itu yang katanya Bali seneng guyon tadi di bab seperti ini ketika wahal bijunun, apa saya ini sudah gila melarang orang bertemu nabinya. Kemudian mereka berdalih takut menuhankan nabi itu tidak akan terjadi. Kata kitab Ithaf hadil ummah maksumah, umat ini akan dijaga Allah, tidak akan menuhankan Rasulullah SAW kayak kaum Nasrani menuhankan Isa. Kata kitab Ithaf bibarokati sigotis sholawat, dengan barokahnya sigot sholawat. Beliau ngendikan wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Sehingga selawat itu kan unik. Allahumma, Allah itu Tuhan. Sholli ala sayyidina Muhammad. Hadzal nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Jadi kita mengekspresikan mahabbah bahwa nabi itu ahabul khalqi ila Allah. Di saat yang sama kita tetap bilang Allah yang Tuhan, tolong selalu beri sholawat dan rahmat ke Rasulullah. Berarti duduk perkaranya tetap Allah sebagai jalla jalaluh, nabi apapun mulianya abduhu wa rasul. Jadi sholawat itu sudah syarat yang insya Allah tidak akan menjadikan hadil ummah mengkultuskan Nabi hatta rafa'uhu ila darajatil uluhiyah. Karena barokahnya sholawat tetap Allahumma al-mu'ti wa nabi wa injalla qadruh al-mu'toh yang dikasih. Jadi hadis syarat itu sudah syiwatul tauhid, syiwatul mahabbah, syiwatul alaqah baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa hadil ummah? Ya tapi tadi bener dewe Bang nerang nang iki bagiane kiai ning desa rasa diterangno sholawatan. Jadi kepenak rasa jadilan sholawat. Tapi memang resiko gak ada yang menerangkan suatu saat kalau ada itsaratus syubhat itu terus mereka bahaya. Makanya ada yang ngalahin rano sepados ini masih terjaga. Terus niki kula nyuwun sangat, kula niku pancen bapaknya bapak saya. Bapak saya asmane Bandung Salim, gak ada bapak namanya Bandung Salim. Kula niku sepuhe seneng Gusti Allah. Kula niku duka niat sepundi tapi memang mungkin faktor gen ya. Saya itu termasuk orang yang nopo nyuwun sewu sekali terganggu kalau sering ada acara-acara makanya mun wayahe lah iki mun wayahe Mas Afif Gus Yaki nopo Gus ini Gus wayahe nyai wayahe ngaji mulang kita bagi teng ngarepe wong akeh dadi nak salah isin. Ojo mulang ngarepe santri keliru jadi lagi dulu terus sok repot. Terus iki boten niat menapa ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai ngaji kita kali ini. Semoga ngaji hari ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali di ngaji Gus Baha
terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.